Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam ini, Rabu tanggal 26 Safar 1447 Hijriyah. Insya Allah kita akan melanjutkan pendulangan Al-Fawaid Al-Ilmiyah yang masih berkaitan erat dengan kaidah yang kelima, yang berkaitan erat dengan pembahasan manhaj as-salaf dalam menetapkan perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya alim. Al-qa'idatu al-khamisatu al-hirsu ala jama'atil muslimina wa wahdati kalimatihim. Udah, apa terjemahnya? Silakan. Keluarga sekalian, kaidah yang kelima. Mas Gun, monggo dibacakan mikrofonnya. Mulai dari halaman 74 ya, Cat. Kaidah yang kelima, apa bunyinya? Mempunyai perhatian penuh terhadap jamaah kaum muslimin dan persatuan mereka. Baik. Al-hirsu ala jama'atil muslimina wa wahdati kalimatihim. Memberikan perhatian yang penuh, sikap untuk fokus dan sangat serius terhadap jamaah al-muslimin dan persatuan mereka.
pada kesempatan sebelumnya kita baru mempelajari beberapa faidah sebagaimana yang telah disampaikan kembali pada sesi murajaah tadi. Insya Allah akan kita lanjutkan. Pada pembahasan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari 3 faidah penting. Kita mulai insya Allah. Silakan ditulis. Faidah yang pertama, bahwasanya al-haqq, apa terjemah mudahnya? Kebenaran. Tentunya yang dimaksud adalah kebenaran menurut penilaian Allah, zat yang maha benar. Kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasul yang dibenarkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya al-haqq atau kebenaran itu tidak memandang jumlah pengikutnya. Ini kita sampaikan terlebih dahulu karena sebelumnya kita telah bersentuhan dengan istilah jamaah al-muslimin. Keluarga sekalian, biasanya dan umumnya ketika disebutkan istilah jamaah, yang tergambar itu apa? Jumlah sedikit atau jumlah yang banyak? Betul kan? Nah, apakah benar pernyataan bahkan prinsip yang berbunyi lamun hendak salamat umpati urang? Bisa dipahami? Apabila menginginkan keselamatan, maka ikuti mayoritas manusia. Benarkah pendapat ini? Bahkan benarkah prinsip ini? Tadi jawabannya, bahwasanya al-haqq atau kebenaran itu tidak memandang jumlah pengikutnya. Baik. Sekarang tolong dilihat beberapa dalil berikut ini. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-An'am ayat 116. Qala ta'ala wa in tuti' aktsara man fil ardi, dan jika engkau mengikuti
aktsara man fil ardi, kebanyakan manusia di atas muka bumi ini. Siapa yang diikuti? Manusia. Bahkan disebutkan kebanyakan manusia, mayoritas manusia. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia, keinginan kebanyakan mereka, yudilluka, niscaya mereka akan menyesatkan engkau an sabilillahi, dari jalan Allah. Dan jika engkau mengikuti mayoritas manusia, keinginan kebanyakan mereka, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Surah apa? Al-An'am ayat 116. Coba terapkan pernyataan tadi. Lamun hendak salamat, maka umpati orang banyak. Apa konsekuensinya? Engkau akan sesat dari jalan Allah. Jadi kada mutlak. Yang namanya al-haq itu menjadi kebenaran yang pasti hanya apabila berdasarkan pendapat dan keinginan serta tradisi kebanyakan manusia. Itu bukan merupakan acuan di dalam al-Islam. Baik, dalil yang lain. Silakan dilihat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 103. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minina. Dan kebanyakan manusia itu tidak akan beriman. Dan kebanyakan manusia itu tidak akan beriman walau harasta, walaupun engkau sangat menginginkannya. Kebanyakan mereka tidak akan beriman. Walaupun engkau menginginkan keimanan mereka. Mayoritas mereka tidak akan beriman. Baik. Kembali. Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya kebenaran menurut Allah tidak ditetapkan berdasarkan jumlah para pengikutnya. Sehingga tolong pahami, kata jamaah menurut al-Islam tidak identik dengan suara terbanyak. Kita lanjutkan. Dalil yang keberikutnya. Kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bersumber dari sahabat siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bersabda, uridat alayyal umamu, telah diperlihatkan kepadaku umat demi umat terdahulu. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, maka aku pun melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya sekelompok kecil manusia. Bisa jadi satu orang? Bisa. Satu orang pengikutnya? Sangat mungkin. Mayoritas kaumnya menentangnya, menolak dakwahnya. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Jadi yang tadi pengikutnya hanya segelintir kaum, sekelompok kecil manusia. Ternyata ada pula nabi yang tadi kita sebutkan, pengikutnya berapa orang? Ar-rajulu war-rajulani, hanya satu orang, hanya dua orang. Yang pertama tadi hanya sekelompok kecil manusia. Tapi ternyata ada pula yang pengikutnya, yang menerima dakwahnya hanya satu orang dan dua orang pengikut sahaja. Sedikit tidak? Kebanyakan kaumnya mengingkarinya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Bahkan keluarga sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut, seorang pun tidak ada. Pertanyaannya, apakah para nabi ini dinyatakan mereka keluar dari al-jamaah? Sebab ada nabi yang pengikutnya hanya sekelompok kecil manusia,
Bahkan ada yang hanya 1 atau 2 orang sahaja. Bahkan ada yang tidak ada pengikut sama sekali. Pertanyaannya, apakah mereka dinyatakan keluar dari bahasa al-jamaah? Apa jawabannya? Sekarang, kalau tadi setiap kata al-jamaah harus dipahami banyak jumlahnya. Bagaimana nasib para nabi Allah tadi? Alaihissalam. Siapa yang berani menyatakan karena mereka tidak banyak yang mengikuti dakwahnya, yang menerima ajakannya, lalu dinyatakan mereka bukan al-jamaah? Siapa yang berani menyatakannya? Mereka tetap masuk dalam bahasa al-jamaah. Kembali, sehingga benarlah prinsip ahli sunnati wal jamaah bahwasanya al-haq itu tidak memandang jumlah pengikutnya. Sudah? Baik. Dalil keberikutnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Insya Allah keluarga sekalian sangat akrab dengan hadis ini. Baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghurabai." Al-Islam ini di masa awal kedatangannya, ia datang dalam keadaan ghariban, asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan ia, al-Islam tersebut, akan datang kembali dalam keadaan sebagaimana awal kedatangannya, yaitu dalam keadaan ghariban, asing. Pertanyaannya, istilah kata gharib, asing, biasanya ditujukan untuk golongan yang minoritas atau untuk golongan yang mayoritas. Ya kan? Ada orang Inggris misalnya datang ke Murung Pudak, berapa orang? 2 laki bini, orang asing lain. Lamun orang Murung Pudak datang ke Inggris, 2 laki bini, orang asing lain. Asing gak ada? Ya kalau? Betul? Al-Islam itu awal kedatangannya dalam keadaan asing. Dan nanti akan datang kembali sebagaimana awal kedatangannya, yaitu dalam keadaan asing. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fatuba lil ghurabai, maka beruntunglah orang-orang
yang dianggap asing. Mereka termasuk al-jamaah, walau mereka minoritas di suatu kaum. Bisa dipahami? Baik. Ini faedah yang pertama. Kita lanjutkan sekarang untuk mempelajari faedah yang kedua. Memahami makna al-jamaah. Memahami makna al-jamaah. Sekarang mari kita pelajari beberapa dalil berikut ini untuk faedah yang kedua ini. Di antaranya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaikum bil jama'ati." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh terhadap al-jamaah. Al-jamaah. Wajib atas kalian berpegang teguh terhadap al-jamaah. Al-jamaah. Wa iyyakum wal furqata. Dan tinggalkan oleh kalian wal furqata, berpecah belah, sikap berkelompok-kelompok. Walaupun banyak orangnya, disebut berpecah belah ketika menyelisihi al-jamaah. Bisa dipahami? Walaupun kelompok-kelompok yang ada yang berpecah belah tadi jumlahnya sangat banyak, para pengikutnya teramat banyak, tapi ketika menyelisih al-jamaah maka itu tidak disebut al-jamaah. Jadi hukum berpegang teguh terhadap al-jamaah hukumnya apa? Wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib ain, fardu ain. Baik, pertanyaan berikutnya, berarti hukum berpecah belah menjadi berkelompok-kelompok yang menyelisihi al-jamaah hukumnya apa? Haram. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Apa perintah pada hadis ini? Kewajiban untuk berpegang teguh terhadap al-jamaah. Dan apa larangan pada hadis ini tadi? Larangan untuk berpecah
belah, berkelompok-kelompok, sikap fanatisme terhadap wadah apapun yang menyebabkan seseorang menyelisihi al-jamaah. Baik. Dalil berikutnya, hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Kalau sekalian, Al-Imam Abu Dawud, jangan sampai terbaca Al-Imam Abu Daud. Dawud pakai waw, Dawud, Wud, bukan Daud di situ, ya. Baik, sudah tiba waktu Isya. Insyaallah ba'da Isya kita lanjutkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Dalil keberikutnya berkenaan dengan makna al-jamaah. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ketahuilah, innaman qablakum min ahlil kitabi." Sesungguhnya umat sebelum kalian dari kalangan ahli kitab iftaraku, mereka telah berpecah belah ala sintaini wa sab'ina millatan, menjadi 72 golongan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73. Dan sesungguhnya millah ini, umat beliau alaihi salatu wassalam, akan berpecah belah menjadi berapa? 73, 73 golongan. Fintani wa sab'una finnari, 72 golongan. Ini dari kalangan siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 72 golongan diancam dengan neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan hanya satu golongan yang mendapatkan janji bahagia berupa sorga. Dilanjutkan,
wahiyal jama'atu. Satu golongan yang dimaksud adalah al-jama'ah. Al-jama'ah. Kalau sekalian, patokan al-jama'ah di sini apa? Maaf, aliran tertentu, kelompok tertentu, ormas tertentu, partai tertentu. Apakah itu patokannya? Ingat, di dalam hadis yang lain, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyarah ungkapan al-jamaah di sini yang maksudnya adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Patokannya dinyatakan seseorang, dua orang, tiga orang, ataupun lebih masuk ke dalam al-jamaah, mengikuti al-jamaah apabila ia mengikuti apa yang aku, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ashabi, para sahabatku, berada di atasnya. Al-yawma, today, pada hari ini, pada hari hidupnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa haja orangnya, dari mana haja asalnya, nang kaya apa jua pun latar belakangnya, ketika ia beriman dan berislam mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup? Tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan wa ashabi, dan mengikuti para sahabatku. Mengikuti cara berislam yang telah diperpegangi oleh para sahabat. Rasul alaihi salatu wassalam menambahkan al-yawma, pada hari ini. Keimanan mereka mengikuti keimanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada hari itu. Keislaman mereka yang meliputi akidah mereka, tauhid mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, muasyarah mereka, dan akhlak mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Meskipun yang mengikutinya sedikit, tetap disebut al-jamaah. Apa patokannya? Maaf, bukan kelompok tertentu, bukan golongan tertentu, tapi mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Ingat, walaupun jumlah pengikutnya tidaklah banyak. Dan ingat, kita tidak berani memastikan
kita pasti termasuk ke dalam golongan mereka. Tapi kita memiliki kewajiban untuk belajar mengikuti mereka dan istiqomah untuk itu. Betul tidak? Jangan bersombong diri. Jangan sampai kita merasa, bahkan mengklaim kita telah memiliki jaminan untuk tetap mengikuti al-jamaah sampai akhir hayat kita. Tidak ada jaminan. Tapi kita wajib berhusnudzon dan memperjuangkan itu. Kembali kita ingat perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Tolong dibaca kembali Mas Musafin. Apa perkataan beliau? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Apa terjemahnya? Al-jamaah itu adalah sesuai dengan al-haqq, yang sesuai dengan al-haqq. Wa in kunta wahdaka, meskipun engkau hanya seorang diri. Ini pernyataan salah seorang ulamanya para sahabat. Ini kita memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Dan kita memiliki kewajiban untuk berusaha dan berjuang supaya bisa istiqamah di atas manhaj mereka. Baik keluarga sekalian, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari makna al-jamaah sebagaimana yang dinyatakan oleh sebahagian ulama ahli sunnati wal jamaah, dan apa kaitannya dengan as-sawadul a'zam. Insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.